Selamat sore dan salam sehat. Bertemu kembali pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hayati Perairan bagi mahasiswa semester 5 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ini kita masih melanjutkan satu materi pada modul 7 dengan topik Pemulihan Sumber Daya Hayati Perairan. Jadi pada minggu lalu kita sudah membahas dua materi dari tiga materi dalam modul ini. Pada minggu ini kita akan membahas materi ketiga, yaitu perencanaan pemulihan sumber daya hayati perairan. Perencanaan pemulihan sumber daya hayati perairan ini sebelum dilakukan kegiatan pemulihan, ini mutlak diperlukan perencanaan. Perencanaan itu dalam rangka untuk menemukan kelayakan atau disebut sebagai juga bagian dari studi kelayakan. Kelayakan dalam pemulihan sumber daya hayati perairan itu terdiri dari kelayakan teknis, kelayakan sosial ekonomi, dan kelayakan lokasi beserta skalanya. Untuk kelayakan teknis, hal-hal yang perlu distudi, dikaji adalah tentang standar rehabilitasi. Standar rehabilitasi ini meliputi pendekatan materi yang sudah kita bahas minggu sebelumnya, tentang metode juga dan teknisnya yang tepat sesuai dengan tujuan dan sasaran pemulihan. Nah, dari standar ini juga akan dikaji tentang kelayakan berkait dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan metode dan teknisnya, dan juga kelayakan dari segi waktu yang dibutuhkan. Nah, kelayakan sosial ekonomi ini adalah kajian tentang manfaat dan biaya secara ekonomi. Jadi manfaatnya mungkin manfaat dari segi lingkungan, jasa-jasa lingkungan, dan juga biaya secara ekonomi. Dan yang terpenting dari studi kelayakan sosial ekonomi ini adalah peluang keberhasilan dengan adanya input biaya yang kita keluarkan untuk kegiatan pemulihan. Kalau misalnya peluang keberhasilan untuk pulih sumber daya hayati itu kecil dibandingkan manfaat ekonomi yang diperoleh, itu berarti tidak layak untuk dilakukan pemulihan. Sedangkan kelayakan lokasi dan skala ini menyangkut apakah kegiatan pemulihan itu dilakukan dalam skala kecil atau skala lokal, seperti di perairan tawar, mungkin hanya lokal di danau, atau muara, atau sel pantai, atau suatu pantai tertentu. Tapi ada juga pemulihan sumber daya hayati ini dalam skala regional atau skala kawasan yang lebih luas. Nah, ini harus dilakukan kelayakan. Oleh karena itu, pemulihan sumber daya hayati perairan ini harus dilakukan perencanaan yang matang. Nah, perencanaan yang matang itu seperti apa? Ada beberapa langkah-langkah perencanaan pemulihan sumber daya hayati perairan. Langkah pertama adalah identifikasi penyebab kerusakan sumber daya hayati perairan. Jadi, di sini dilakukan pengumpulan dan analisis data untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kerusakan. Nah, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kerusakan, harus dilakukan survei lokasi untuk mengetahui kondisi sumber daya hayati yang mengalami kerusakan. Nah, untuk survei lokasi ini ada beberapa metode, bisa dengan metode pengamatan langsung,
atau dengan data sekunder kalau ada berupa citra satelit. Diperlukan juga survei jejak kerusakan. Survei jejak kerusakan ini untuk mengetahui kapan kerusakan telah terjadi beserta penyebabnya. Nah, di sini bisa menggunakan metode wawancara kepada masyarakat setempat yang mengetahui betul jejak-jejak perubahan di lingkungan tempat tinggalnya tersebut. Namun bisa juga menggunakan data sekunder berupa citra satelit ya, berdasarkan time series, ya, seri waktu, sehingga bisa diketahui jejak-jejak kerusakannya. Pada umumnya, faktor penyebab kerusakan sumber daya hayati itu dapat berupa penyebab kerusakan oleh alam atau kerusakan alami, seperti misalnya ada angin kencang atau angin puting beliung, ya, atau angin topan, arus dan gelombang, ya, arus gelombang ekstrim misalnya, perubahan suhu, misalnya di terumbu karang terjadi peristiwa pemutihan karang karena adanya kenaikan suhu. Faktor pasang surut bisa juga sedimentasi, terutama sedimen dari daratan atau sedimen di sekitar perairan pesisir. Keberadaan spesies predator, penyakit, atau bencana. Ini adalah penyebab alam. Ada juga penyebab kerusakan sumber daya hayati akibat aktivitas manusia, misalnya konversi lahan, seperti misalnya kerusakan mangrove, jadi hutan mangrove dirubah menjadi tambak, atau menjadi permukiman, atau menjadi pelabuhan. Penangkapan ikan secara destruktif, misalnya menggunakan alat bantu dan bahan kimia dan biologi yang merusak. Mungkin juga karena overfishing, ya, kenapa sumber daya ikan di satu danau atau di satu perairan itu menipis, merosot, ya, mungkin karena overfishing. Juga karena pengaruh pengerukan, terutama di daerah-daerah sekitar kegiatan pelabuhan, reklamasi, ya, pencemaran, dan mungkin juga ada kegiatan penambangan. Langkah kedua dari perencanaan pemulihan ini adalah identifikasi tingkat kerusakan. Kalau yang pertama adalah identifikasi penyebab. Nah, sekarang adalah seberapa tingkat kerusakannya. Sehingga itu sumber daya hayati perairan perlu dilakukan pemulihan. Dalam rangka identifikasi tingkat kerusakan sumber daya hayati perairan, dilakukan pengumpulan sejumlah data meliputi kualitas air. Ini berkaitan dengan mengidentifikasi tingkat pencemaran atau status cemar suatu perairan, sehingga diperlukan untuk pengukuran kualitas air. Jadi tingkat kerusakan suatu sumber daya hayati karena kualitas air ini dapat diukur berdasarkan baku mutu air untuk kehidupan biota perairan. Apakah kondisi kualitas air itu kondisinya buruk di bawah baku mutu, parameter-parameter yang dipersyaratkan untuk kehidupan biota. Nah, bisa juga untuk kasus-kasus tertentu adalah melakukan pengumpulan data tentang luas area kerusakan. Jadi untuk mengetahui luas sebaran kerusakan sumber daya hayati, misalnya kerusakan terumbu karang, lamun, ya, mangrove, ini biasanya kita melihat berapa luas sebaran kerusakan. Nah, untuk mengetahui luas area kerusakan, ini dibutuhkan pengumpulan data melalui pemetaan
ya, dan pengukuran luas area kerusakan ya, berdasarkan nilai absolut, ya berapa hektar rusaknya, atau nilai nisbah dari keseluruhan perairan berupa persentase area kerusakan. Nah, biasanya di terumbu karang ataupun mangrove itu dan padang lamun menggunakan nisbah atau persentase tingkat kerusakannya. Kemudian juga diperlukan pengumpulan data tentang laju kerusakan untuk mengetahui kecenderungan kerusakan dari waktu ke waktu. Nah, untuk itu ini adalah diperlukan data time series, pemantauan berkala, sehingga diketahui apakah kerusakan yang terjadi meningkat dengan laju yang semakin tinggi, atau mungkin konstan, atau bahkan menurun. Berikutnya adalah data tentang luasan atau tutupan. Nah, ini biasanya untuk mengetahui tutupan komoditas dalam suatu habitat seperti tutupan terumbu karang atau tutupan lamun. Dengan mengumpulkan data tentang tutupan terumbu karang atau tutupan lamun, ini tingkat kerusakan akan dapat diketahui, yaitu diukur berdasarkan baku mutu kerusakan ekosistem seperti baku mutu kerusakan ekosistem terumbu karang dan padang lamun. Contoh misalnya, untuk ekosistem terumbu karang, kalau tingkat penutupan karang hidup itu kurang dari 25%, itu berarti statusnya rusak berat, ya, atau dalam kondisi buruk. Sedangkan untuk lamun adalah 30%, ya, tutupannya di bawah 30% itu dalam kondisi miskin. Kemudian ada pengumpulan data tentang kerapatan vegetasi. Nah, ini biasanya untuk melihat tingkat kerusakan mangrove. Jadi mengetahui kerapatan vegetasi di suatu area, ya. Nah, ini biasanya untuk kerapatan vegetasi mangrove. Nah, data kerapatan vegetasi mangrove ini, dari data kerapatan vegetasi ini akan diketahui status kerusakan mangrove berdasarkan baku mutu kerusakan mangrove. Jadi kerapatan mangrove-nya pohon per hektarnya. Nah, berikutnya juga diperlukan untuk kasus tertentu pengumpulan data tentang keragaman spesies atau keragaman jenis suatu biota. Jadi untuk mengetahui tingkat keanekaragaman spesies dan tingkat dominasi spesies. Nah, ini biasanya diukur berdasarkan indeks-indeks. Ya, indeks-indeks seperti indeks kekayaan jenis, indeks keanekaragaman jenis, dan indeks dominasi jenis. Indeks-indeks ini menggambarkan stabilitas ekologi, juga bisa digunakan untuk indikasi pencemaran dan spesies yang berada dalam ancaman. Nah, itu kalau kita mengetahui punya data tentang keragaman spesies. Kemudian juga data kelimpahan spesies. Jadi mengetahui kelimpahan individu-individu setiap spesies dalam kelimpahan total individu dan kelimpahan total individu dalam suatu komunitas. Nah, dari data ini juga dapat diketahui komposisi spesies yang sangat berguna dalam memetakan level tropik sumber daya di suatu habitat. Apakah misalnya di tingkat produser terlalu banyak, ya, plankton terlalu banyak, ya, karena zooplanktonnya menurun, ya mungkin disebabkan oleh pemangsa zooplankton yang tinggi, atau malah sebaliknya, ya, produsen primernya kecil. Nah, demikian datanya yang diperlukan. Berikutnya, langkah ketiga adalah penyusunan rencana pemulihan sumber daya hayati. Pada saat sudah diketahui faktor-faktor penyebab kerusakan, kemudian juga tingkat kerusakan, ya misalnya tingkat kerusakan itu berada dalam kondisi di mana
perlu dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, perlu dilakukan rehabilitasi atau pemulihan, maka perlu dilakukan perencanaan yang matang. Nah, penyusunan rencana pemulihan ini pertama menyangkut lokasi pemulihan. Jadi lokasi pemulihan ini perlu digambarkan dalam peta, ya, peta yang dilengkapi dengan koordinat, ya, disertai uraian mengenai status lahannya juga harus jelas. Jadi lahan, misalnya lahan mangrove, itu status lahannya apa? Apakah itu kawasan hutan atau bukan kawasan hutan atau status hak milik. Begitu juga di perairan. Berikutnya adalah kesesuaian lokasi pemulihan. Jadi tidak semua lokasi sumber daya hayati kalau mengalami kerusakan itu bisa dilakukan pemulihan dengan metode atau dengan pendekatan yang sama. Harus dilihat kesesuaian lokasi pemulihan. Nah, kesesuaian ini dilihat berdasarkan apa? Jadi berdasarkan rencana zonasi perairan atau rencana tata ruang wilayah kalau dia ada di darat, di perairan tawar misalnya. Kemudian berikutnya juga perlu digambarkan tentang kondisi geofisik, jadi biologi, geologi, dan fisik yang menggambarkan kondisi perairan sebelum pelaksanaan pemulihan. Ini merupakan tolak ukur nantinya untuk mengetahui perkembangan pasca pemulihan. Jadi harus diketahui rona awal, kondisi awal sebelum pemulihan. Juga penting ya tentang kondisi sosial ekonomi lokasi pemulihan, seperti misalnya penduduk yang ada di sekitarnya, ya, mata pencaharian penduduk di sekitarnya, ya, kemudian ekonomi masyarakat, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah muatan dari rencana ini berupa penyebab dan tingkat kerusakan yang diperoleh dari hasil identifikasi dan analisis pada tahap 1 dan 2. Berikutnya baru menetapkan tujuan, keluaran atau output, dan manfaat dari pemulihan. Nah, juga dijelaskan tentang teknik pemulihan yang digunakan. Ya, misalnya untuk rehabilitasi terumbu karang, apakah itu menggunakan teknik transplantasi dengan terumbu buatan, atau mungkin dengan teknik menangkap larva, planulat, atau metode teknik yang lainnya. Penting berikutnya adalah tahapan dan jangka waktu pelaksanaan pemulihan. Jadi rencana pemulihan ini harus dilengkapi dengan schedule, tahapan-tahapan dan jangka waktu pelaksanaan pemulihan sampai kepada selesai dilakukan pemeliharaan. Juga direncanakan tentang jenis dan volume kegiatan. Jadi jenis-jenis kegiatan apa yang dilakukan dan seberapa besar. Jadi secara rinci besaran kegiatan pemulihan yang dilakukan. Nah, baru menetapkan siapa pelaksana dan penanggung jawab kegiatan. Termasuk tenaga yang dibutuhkan, termasuk spesifikasinya, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pemulihan. Nah, juga tidak kalah penting adalah rencana pemeliharaan selama proses pemulihan. Seringkali kegiatan pemulihan sumber daya hayati tidak menaruh bobot yang besar pada aspek pemeliharaan. Padahal keberhasilan dari pemulihan sumber daya hayati terletak pasca kegiatan misalnya rehabilitasi, yaitu adalah pemeliharaan, termasuk juga pemantauan. Dan terakhir adalah pembiayaan. Jadi di sini jumlah
biaya, serta sumber dana untuk pemulihan. Inilah muatan dari rencana pemulihan sumber daya hayati perairan. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran tujuan dan sasaran pemulihan sumber daya hayati perairan, maka sangat penting dilakukan perencanaan. Bila dibutuhkan adalah perencanaan yang bersifat partisipatif, melibatkan para pemangku kepentingan dan khususnya adalah masyarakat setempat yang akan juga sangat mempengaruhi keberhasilan kegiatan pemulihan dan juga akan menerima dampak dari pemulihan sumber daya hayati perairan. Demikianlah materi kuliah minggu ini. Kita akan ketemu pada sesi diskusi. Sekian dan terima kasih.